Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran matematika. Hari ini Pak Guru mengajak belajar bab 7 tentang hubungan antar garis. Nah, anak-anak, silakan kalian siapkan buku paket juga pada halaman 128. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai anak-anakku. Pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kalian lihat pada buku paket halaman 128. Di situ ada penjelasan. Kumpulan titik-titik pada gambar berikut, yaitu gambar di bawahnya, semakin ke kanan semakin rapat. Apabila diteruskan, maka kumpulan titik-titik tersebut akan membentuk garis lurus pada sebuah bidang. Kalian bisa memperhatikan ya, dari sebelah kiri itu ada kumpulan titik-titik yang mana semakin rapat dan akan membentuk sebuah garis lurus. Itu ya anak-anak, penjelasan tentang garis. Berikutnya, ada beberapa jenis-jenis garis. Yang pertama, garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kalian bisa lihat ada ujung A dan ujung B. Yang mana ketika kedua ujung ini memanjang tidak terbatas. Kemudian ada simbol atau ujungnya berbentuk seperti panah. Dan dari kiri ke kanan ini dinamakan garis lurus. Bisa ditulis seperti ini ya, AB, kemudian di atasnya dikasih garis lurus. Yang kedua ada yang dinamakan sinar garis. Adalah garis yang diawali oleh suatu titik. Sedangkan ujungnya lain menuju ke suatu arah tak terhingga panjangnya. Kalian bisa perhatikan di sini ada awalan titik A, kemudian ujungnya yang ada seperti bentuk tanda panah, ujung panah itu yaitu B. Sinar garis ini dapat ditulis dengan A, B, kemudian atasnya dikasih sinar garis. Paham ya anak-anak? Kemudian ada yang namanya segmen garis atau ruas garis. Adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, yaitu titik A dan titik B. Garis ini dinamakan segmen garis. Bisa ditulis seperti ini. Nah, AB kemudian atasnya dikasih segmen garis. Nah, itu anak-anak. Kalian bisa membedakan mana yang termasuk garis lurus, yang mana ini adalah memanjang kedua ujungnya, ujung A dan ujung B. Kemudian juga yang namanya sinar garis, yaitu satu awalan yaitu titik, kemudian ujungnya akan memanjang dengan bentuk seperti busur panah. Kemudian yang ketiga adalah segmen garis yang mana diawali atau sampai diakhiri ya dibatasi dua titik seperti terlihat di layar laptop atau HP kalian. Paham ya anak-anak? Nah, berikutnya selain itu juga terdapat garis vertikal dan horizontal. Ingat anak-anak ya, garis vertikal ini disebut juga
dengan garis tegak. Sedangkan garis horizontal disebut juga dengan garis mendatar. Perhatikan, ini namanya garis vertikal PQ karena tegak. Kemudian ada garis XY, ini dinamakan garis horizontal karena mendatar. Paham anak-anak? Ya, jadi tadi ada garis lurus, sinar garis, segmen garis, kemudian yang ke ini garis vertikal dan garis horizontal. Oke, paham ya? Nah, coba kita lihat di latihan soal di buku paket halaman 129. Coba kita kerjakan bersama-sama untuk nomor 1, 2, dan 4. Nomor 1 terlebih dahulu. Berilah tanda centang pada gambar yang merupakan garis lurus. Yaitu pada apa? A, B, C, atau D? Ya, yang termasuk garis lurus adalah A dan D. Nah, lihat ya bentuk garisnya. Nomor 2. Tentukan jenis garis berikut. Perhatikan, itu A. Ada PQ, itu dinamakan jenis garis apa? Iya, sinar garis. Kenapa disebut sinar garis? Karena diawali oleh suatu titik. Dan ujungnya akan menuju ke arah yang tak terhingga, berbentuk seperti busur panah. Untuk yang B, itu dinamakan dengan segmen garis MN. Nah, kenapa disebut segmen garis? Karena dibatasi oleh 2 titik. Titik M dan titik N. Untuk yang C, itu dinamakan garis lurus. Kenapa? Karena garis tersebut memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Karena ujung satu juga berbentuk seperti busur panah, ujung yang satunya juga sama. Itu dinamakan garis lurus EF. Paham ya? Oke, nomor 4. Kelompokkan jenis garis-garis berikut. Mana yang termasuk garis vertikal? Yaitu garis yang tegak. Apa saja? Garis AB, garis IJ, dan garis KL. Nah, kalau yang garis horizontal yaitu garis yang mendatar. Apa saja? Ada OP, garis EF, dan garis MN. Paham ya anak-anakku ya? Oke, bagus. Terima kasih, kita lanjutkan. Hubungan 2 garis. Bisa kalian buka di halaman 130 ya. Garis sejajar. 2 buah garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Contohnya ini. Ada garis A dan garis B. Ini disebut dengan garis sejajar. Maka ditulis seperti simbol seperti ini. A garis miring 2B. Artinya A sejajar dengan B. Jika A ini diperpanjang sama B diperpanjang garisnya, dia tidak akan saling bertemu dan berpotongan. Paham ya? Oke. Kita lanjut ke sifat-sifat garis sejajar. Coba perhatikan terlebih dahulu di halaman 130 yang atas. Itu ada sebuah garis PQ. Garis PQ itu disebut dengan garis sejajar. Kenapa? Karena jika P diperpanjang dan Q diperpanjang, tidak akan saling berpotongan. Tetapi lain halnya dengan garis KL.
itu bukan garis sejajar. Kenapa? Karena jika K diperpanjang, garis L diperpanjang, di situ akan terjadi saling bertemu dan berpotongan. Paham ya anak-anak? Nah, berikut sifat-sifat garis sejajar. Melalui satu titik di luar suatu garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Ini ada gambarnya. Jadi melalui titik M dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis N. Nah, untuk yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari kedua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Contoh, ada garis NM yang sejajar. Kemudian ada garis P memotong garis M. Set. Maka garis P juga akan memotong garis N. Nah, yang mana akan memotong ke seluruh garis yang sejajar. Untuk yang nomor 3, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiganya garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Jika garis K sama L itu sejajar, L sama M itu sejajar, maka garis KL maupun KM itu juga sama-sama sejajar karena tidak akan terpotong. Gitu anak-anakku? Iya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini terkait dengan garis atau hubungan dua garis ya. Terima kasih Pak Guru akhiri untuk pembelajaran hari ini dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Faris tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.